Jadi kali ini aku mau ngasih pengetahuan aja, just informasi tentang macam-macam injeksi di dunia kecantikan gitu ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Dan nama aku Ratna, yang bagi yang belum kenal biasanya aku juga dipanggil dengan Miss Bell. Jadi ini hanya sekedar informasi, jika kalian ingin melakukan tindakan jangan pernah lakukan sendiri, selalu datang ke klinik kecantikan. Dan sekali lagi, aku bukan dokter, aku hanya beautician yang memahami tentang injeksi-injeksi kecantikan. Oke? Jadi injeksi kecantikan itu sekarang emang banyak banget dilakukan buat mempercantik diri kalian. Dari mulai mesoterapi, ada filler, terus ada botox, terus ada skin booster, ada suntik hormon, dan lain sebagainya. Jadi ini aku mau bahas satu-satu. Yang paling sering digunakan adalah filler. Jadi filler itu tujuannya untuk mengisi. Jadi fill itu mengisi ya. Jadi filler itu bisa ditempatkan di mana aja yang kalian butuhin, terutama di wajah. Biasanya filler bisa dilakukan di hidung, bibir, dagu, terus sini yang ada kayak cekungan mata gitu, garis senyum, membentuk jawline, jadi ini biar tegas gitu, bisa diisi filler. Juga kalian yang punya bopeng-bopeng di wajah, itu yang cekungannya parah itu, kalian juga bisa isikan filler untuk menjadikan rata bopeng tersebut. Jadi filler sendiri itu aman ya selama dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi. Jadi bahan utama filler itu adalah hyaluronat asid. Jadi hyaluronat asid itu sebenarnya udah ada di tubuh kita. Jadi itu sesuai dengan tubuh kita masing-masing. Nah, untuk filler ini ketahanannya juga semi permanen. Jadi dia tidak permanen ya sis ya. Jadi kalau filler itu cuma bertahan 6 sampai 1 tahun tergantung jenis filler yang digunakan oleh dokter kecantikannya. Nah, filler sendiri itu antara hidung, bibir, terus sini, kerutan, dan jawline itu beda-beda ya. Biasanya kalau yang dipakai di hidung itu dia keras, bahannya gelnya tuh agak sedikit keras. Terus di dagu juga sama. Nah, di bibir sama di kerutan atau cekungan mata ini bahannya kayak lebih cair gitu. Jadi untuk filler sendiri itu kayak gini bentuknya. Nah, ini pakai satuannya tuh cc. Jadi satu sering gini itu 1 cc. Nah, misalkan ini disuntikan ke hidung, jadi kita bisa membentuk batang hidung kita menjadi lebih mancung, ke dagu untuk memanjangkan, di bibir biar lebih volume, dan ke sini biar rahangnya itu tegas. Oke? Jadi keuntungan filler ini, dia tuh gampang banget dijumpai di Indonesia ini, gampang banget kita menemukan klinik yang menyediakan jasa filler, dan itu aman selama dikerjakan dengan prosedur yang benar. Nah, jadi kalau filler itu intinya mengisi ya. Jadi kita ini masuk ke botox ya. Botox itu dilakukan untuk merilekskan otot-otot mana saja, terutama sekarang ini di otot-otot wajah. Jadi misalkan kalian yang punya alis turun, bisa dibotok di sini biar alisnya tuh naik seperti ini. Biasanya itu untuk orang-orang yang udah usia 35 ke atas gitu, alisnya kan sudah turun. Jadi kita bisa rilekskan otot biar dia alisnya naik. Nah, botok juga bisa dilakukan di jidat yang ada kerutannya gini. Kebetulan ini aku belum ada ya. Jadi di sini kan biasanya kalau wanita-wanita yang udah agak usia itu ada kerutannya. Nah, kita bisa suntikan di sini untuk merilekskan otot-otot di dahi. Jadi otot-otot di dahi itu nanti kembali mulus seperti waktu muda gini. Terus di sini juga bisa bagi kalian yang suka sepaneng atau suka serius, di sini tuh biasanya ngebentuk kerutan gitu. Nah, ini juga bisa dibotok biar rileks. Terus yang paling populer adalah disuntikin di rahang untuk merilekskan otot-otot di bagian sini biar dia menjadi oval, jadi mengecil, rahangnya lemah, dan efeknya itu wajahnya menjadi lebih tirus. Terus bisa juga disuntikan ke kantung mata yang cembung. Jadi kantung mata tuh ada yang cekung, ada yang cembung. Nah, kalau yang cembung gini kita mengatasinya dengan botox itu tadi.
Terus kalau yang cekung tadi kita bisa fill, jadi kita bisa ngefiller yang bagian cekungnya tadi. Tapi kalau yang cembung, ingat dengan botox. Nah, untuk cuping hidung yang megar atau mekar gini ya, kan ada kan? Nah, itu bisa dikecilin juga, direleksin. Di bagian sini disuntikin botoxnya tadi biar dia mengempes, relax. Akhirnya dia mengempes sehingga cupingnya itu menjadi lebih kecil. Terus botox juga bisa disuntikan di ketiak. Jadi buat cewek-cewek atau laki-laki juga yang punya masalah keringat berlebih itu bisa di botox. Nah, botox itu dia satuannya unit ya. Kalau filler tadi kan cc. Kalau ini botox itu satuannya unit. Jadi biasanya itu dalam satu ampul botox itu ada 100 unit. 100 unit itu artinya bukan disuntikan ke 100 titik wajah atau 100 titik bagian yang ingin dibotox. Cuman ini hanya satuan aja. Jadi cuman ahli-ahli kecantikan yang tahu dosisnya, dimana harus ditempatkan di cuping berapa unit, di rahang berapa unit, di dahi berapa unit. Jadi ini perbedaan yang ini filler dan yang ini botox. Kalau filler mengisi, kalau botox tujuannya untuk merilekskan otot. Nah, jadi kalian jangan sampai salah. Ketika kalian ingin mengambil treatment kecantikan, kalian tuh harus pastiin dulu apa yang dibutuhkan oleh wajah kalian atau bagian tubuh kalian. Mana nih kira-kira hidung aku ini mau diperbaikinya gimana? Apakah mau diisi dengan filler atau dirilekskan ototnya dengan botox? Sama seperti pipi juga, mau dikecilin biar V, biar sini lemah, jadi kan kesannya nge-V gitu, oval. Itu kalian bisa rilekskan dengan botox. Cuman kalau ada yang pengen pipinya kayak bertelur gitu, kalian isinya dengan filler. Jadi jangan sampai salah mengambil treatment. Pengennya bertelur, kalian mintanya di botox, jadinya oval. Nah, ketika ingin melakukan botox atau filler, kalian sebaiknya konsultasi dulu. Jadi kalian nggak salah dan nggak menyesal. Untuk botox sendiri ketahanannya sama seperti filler, jadi ini harus di retouch selama biasanya dokter akan menyuntikkan botox pertama, dan di 2-3 hari setelah botox itu bakalan di retouch, ditambahin dosisnya biar nanti di hari ke-7 itu dia ngefek banget gitu botoxnya. Jadi berbeda dengan filler tadi ya. Jadi kalau filler ini tadi itu langsung efek. Jadi ketika diinjek itu langsung berubah bentuk bagian wajah kalian. Misalkan hidung ya langsung mancung, bibir langsung ngeplung, dagu juga langsung runcing. Berbeda dengan botox. Botox ini perlu waktu untuk bekerja. Tergantung jenis botox yang digunakan oleh dokter. Jadi misalkan botox ini bisa bekerja 3-1 minggu. Idealnya tuh 1 minggu baru ngefek. Jadi setelah disuntikan itu nanti dia akan ngefek 7 hari setelahnya. Nah, perlunya diambil foto before after biar kalian tahu perbedaannya. Kenapa dia harus tunggu waktu? Karena ini kerjanya adalah melemahkan otot atau merilekskan otot. Jadi ini juga semua tindakan filler dan botox itu dilakukan anestesi ya. Anestesi itu tergantung dari dokter, bisa dioleskan anestesi oles atau krim atau injeksi, itu tergantung dari dokternya. Terus yang ketiga, tadi kan udah filler, botox, terus yang ketiga itu ada treat lift atau tanam benang. Nah, tanam benang ini macam-macam banget kegunaannya. Intinya tanam benang itu harus dilakukan oleh dokter dan nggak boleh ngasal ya tempat kalian tanam benang. Jadi tanam benang yang paling sering dilakukan di Indonesia ini adalah buat ngecilin pipi, narik gini, kita masukin benang. Jadi kita bisa masukin benang di pipi di sini biar tujuannya dia menarik gini. Nah, wajahnya nggak kendur. Di sini juga bisa untuk mengangkat alis, di hidung biar dia tinggi, di leher biar dia ke atas. Kebanyakan sih seperti itu, tapi sebenarnya tanam benang sendiri bisa dilakukan di perut juga. Jadi ada perut yang mengendur gitu, dia bisa dibenang biar perutnya itu menjadi naik dan rata. Jadi tanam benang itu juga tidak permanen, dia hanya semi permanen, hanya bertahan sekitar 1 tahunan aja. Jadi banyaknya benang yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Panjangnya benang antara sini dan sini itu beda banget dah.
Biasanya itu ada opsional yang kalian harus konsultasikan kepada dokter kecantikan kalian. Nah, tanam benang sendiri ini apakah ada efeknya? Tentu saja tindakan pemasukan benang ini ada efek, tapi tidak terlalu berbahaya ya. Jadi benang juga dia larut seperti filler dan botox tadi, bisa diremas sama tubuh kita, jadi lama-kelamaan itu akan hilang. Oke, jadi kalau kalian yang mau ngebenang, cuping juga bisa biar naik gini cupingnya gitu. Cuma itu hanya sementara aja. Jadi filler, botox, sama tanam benang itu sifatnya hanya sementara atau semi permanen. Nah gitu. Terus ada lagi yang namanya mesoterapi. Jadi tuh mesoterapi itu banyak sekali dilakukan oleh dokter kecantikan untuk mengatasi berbagai macam keluhan kulit. Dari mesoterapi jerawat, jadi itu namanya acne kill. Jadi mesoterapi jerawat ini bisa untuk membunuh jerawat-jerawat yang gede-gede. Itu kita bisa suntikan obat anti jerawatnya dengan teknik meso. Jadi teknik meso itu adalah teknik penyuntikan langsung ke bawah lapisan kulit kalian gitu ya. Jadi teknik meso ini bisa dilakukan di jerawat tadi, bisa untuk suntik lemak, untuk mengecilkan bagian pipi, double chin, terus lemak bawah lengan, paha, perut, dan macam-macam. Untuk mesoterapi sendiri itu sangat wajar sekali dilakukan oleh dokter, karena kenapa? Sesuatu hal yang disuntikan atau diinjekkan langsung ke bawah kulit itu langsung terserap 100% dari kandungan obatnya di kulit kita. Nah, ada lagi mesoterapi buat rambut, buat ngatasin kebotakan. Jadi ini akan disuntik dengan minoxidil di kulit kepala gini, biar rambutnya itu tumbuh dan nggak rontok. Bagi kalian yang sudah kronis banget punya masalah rambut, coba kalian pergi ke dokter kulit dan minta di mesoterapi di bagian kulit kepala kalian. Karena itu terbukti di aku, waktu itu aku pernah terinfeksi virus alopecia, jadi aku ada kebotakan di sini karena alopecia. Terus sama dokter kulit aku disuntik atau di meso kulit kepala dengan minoxidil itu tadi. Hasilnya itu wow banget, dan sekarang tuh rambut aku tuh walaupun kayak gini sering bleaching itu nggak pernah rontok. Jarang banget lah rontok lah ya, maksudnya bukan rontok parah ya, tapi rontok-rontok yang wajar. Terus juga ada yang namanya mesoterapi wajah, langsung menyuntikkan pencerah wajah ke wajah kalian. Jadi ada arbutin yang akan disuntikan langsung ke bawah lapisan kulit dengan teknik mesoterapi juga. Nah, teknik mesoterapi juga itu di bawah kulit penginjeksiannya. Jadi ketika wajah kalian disuntik dengan arbutin tadi dengan teknik meso, itu wajah kalian akan akan cerah dengan instan. Nah, syaratnya itu dilakukan seminggu sekali, dan efeknya itu bisa terlihat 1 hari setelah treatment injeksi meso tadi. Kalau suntik kurus juga bisa langsung kelihatan langsung selang beberapa jam setelah disuntikan. Jadi begitu ampuhnya meso, teknik mesoterapi di dunia kecantikan, maka sering diterapkan di berbagai klinik-klinik kecantikan. Nah gitu ya. Terus ada juga meso yang buat menghilangin flek-flek hitam di wajah. Jadi dia bisa di meso dengan suatu obat, biasanya si prof yang dibuat meso buat flek ya. Jadi tekniknya meso itu sama dengan meso slim dan meso glow. Jadi meso slim tadi yang buat kurus, meso glow yang buat cerah. Nah untuk yang flek juga, bagi kalian yang udah mencoba macam-macam treatment untuk menghilangkan flek, misalkan laser atau apapun lah ya, pakai krim-krim dan nggak begitu mempan, kalian bisa coba melakukan mesoterapi flek ke dokter kulit atau dokter kecantikan atau ke klinik kecantikan. Bilang aja kamu ingin menghilangkan flek dengan teknik meso. Biasanya klinik kecantikan itu pasti menyediakan mesoterapi untuk flek. Nah cara kerjanya adalah, ini kan ada flek itu kan coklat-coklat ya. Nah ketika kita suntikan obatnya dengan teknik meso, flek itu akan naik dulu. Jadi jangan berharap flek kamu itu bakalan langsung celing hilang gitu, karena ini butuh waktu. Jadi seminggu sekali kalian harus nge-meso itu. Jadi flek yang coklat tadi itu ke atas jadi hitam dulu, baru memudar. Jadi untuk flek sendiri itu sebenarnya banyak banget cara yang bisa dilakukan. Cuma karena di sini aku ngebahas injeksi,
Nah, flek tersebut bisa hilang juga dengan injeksi mesoterapi. Mesoterapi juga bisa digunakan untuk stretch marks. Jadi kalau untuk stretch marks itu adalah kondisi kulit yang melar ya, jadi udah nggak bagus. Itu bisa di mesoterapi dengan obat juga yang untuk stretch marks. Jadi ini juga harus berulang-ulang banget untuk stretch mark itu. Dan stretch marks itu bisa hilang dengan teknik dermapen juga meso. Karena di sini saya bahasnya injeksi, maka stretch mark juga bisa dihilangkan dengan injeksi mesoterapi khusus stretch mark. Sebenarnya mesoterapi itu banyak banget fungsinya dan itu akan sangat berpengaruh ke kecantikan wajah atau tubuh kalian jika dilakukan dengan tepat, obat yang tepat, dan dosis yang tepat. Nah, kita tadi sudah membahas tentang filler, botox, terus street lift, dan yang ketiga adalah mesoterapi. Nah, sekarang ini banyak banget injeksi skin booster ya. Jadi ibarat wajah kita tuh mau dijadiin glowing kayak plastik gitu ya. Itu disuntikin beberapa titik seluruh wajah itu dengan skin booster kayak gini. Nah, ini skin boosternya. Jadi ini bakalan kita injek ke seluruh wajah, titik-titik gitu, disebar seluruh wajah. Ini tujuannya untuk kembali menghidrasi wajah ya. Kan wajah kita tuh udah terkena radikal bebas setiap hari, maka kita dengan skin booster ini bisa mengembalikan kadar air yang ada dalam wajah kita. Dan leher juga bisa di skin booster. Nah, skin booster ini ampuh banget jika dilakukan secara rutin, misalkan sebulan sekali. Skin booster ini bisa membuat wajah kita tuh tampak glowing, lebih muda, dan anti kerutan. Nah, aku sendiri sudah merasakan banget skin booster. Jadi skin booster ini aku lakukan sebulan sekali di wajah aku, biar wajahnya itu tidak menua secara dini ya, atau penuaan dini. Skin booster bisa dilakukan di wajah, di seluruh wajah, termasuk bawah mata dan kelopak mata. Jadi kalau kalian punya masalah mata yang sininya hitam dan kulitnya tuh kayak berkerut-kerut gitu, kalian bisa skin booster di sini nih, di area sini. Nah, terus di leher kalian juga yang kusam, yang mungkin teksturnya kan beda sama wajah. Biasanya wajah kita sudah pakai krim, sudah pakai ini, nah leher sering kali ketinggalan kita rawat. Kita bisa perbaiki dengan skin boosternya itu tadi. Skin booster bisa dilakukan di punggung tangan untuk tangan-tangan yang sudah keriput, atau ke dalam corona ini kan kita kebanyakan pakai hand sanitizer. Itu pernah nggak tangan kalian itu kering dan kayak kusem gitu ya? Jadi ini bisa di skin booster. Tujuannya untuk mengembalikan kadar air di punggung tangan tersebut. Nah, sebenarnya punggung tangan ini jarang banget kita rawat, tapi kalau ketika udah keriput tuh kayak jelek banget gitu dilihatnya. Apalagi kita sering pakai aksesoris di tangan gini, kalau tangannya cantik kan jadinya juga cantik juga. Terus bisa juga dilakukan di siku. Jadi siku ini kadang ada orang yang sikunya tuh terlalu kering dan berkeriput banget karena usia bisa, dan karena masih muda pun bisa. Kalian mempunyai sikut yang kendor dan berkeriput. Nah, itu kalian bisa booster kulit siku kalian biar kembali muda dan tidak berkeriput lagi. Jadi skin booster tuh berbahan dasar HA juga seperti filler, cuman dia lebih cair. Berbeda dengan filler, dia lebih kaku gelnya. Kalau HA ini lebih cair. HA itu hyaluronat asid, yang sebenarnya hyaluronat asid itu sudah ada di tubuh kita. Nah, itu tadi sekian aku ngebahas beberapa teknik injeksi yang ada di dunia kecantikan gitu. Terus ini, oh iya, satu lagi, aku belum ngejelasin tentang suntik-suntik hormon yang banyak beredar itu ya. Jadi suntik hormon itu dilakukan dengan injeksi intramuskuler atau IM ke badan kalian untuk memasukkan obat tertentu, misalkan hormon payudara atau hormon untuk menghilangkan bulu yang biasa dilakukan oleh transgender, atau untuk hormon membesarkan payudara dan pantat agar lebih kewanitaan dan seksi. Itu bisa dilakukan injeksi IM hormon ke tubuh kalian. Nah, untuk injeksinya di mana itu kalian bisa langsung konsultasi aja ke dokter terpercaya kalian gitu ya.
Gitu tadi macam-macam injeksi yang udah aku jelasin. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you semuanya.